Semuanya, sore. Sore. Halo. Oke, hari ini kita bakal diskusi lagi buat mata kuliah filsafat ini untuk tugas diskusi 2. Nah, ini kan Pak dosennya udah kasih beberapa pertanyaan buat kita jawabin. Nah, kita kan udah diskusi tadi, jadi kita langsung ringkas pertanyaannya dan bagi untuk jawabannya aja ya. Yang pertama itu, apa sajakah perbedaan antara pandangan rasionalisme dan empirisme tentang sumber pengetahuan? Jelaskan dengan rinci. Jadi untuk rasionalisme dan empirisme, perbedaan utamanya adalah di sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dari rasionalisme menekankan kepada akal budi atau rasio atau nalar. Selain itu juga rasionalisme pengetahuannya diperoleh melalui logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju hal yang lebih khusus atau partikular. Lalu dalam rasionalisme, pengalaman indrawi juga tidak dianggap langsung dan tidak discaya dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Contohnya adalah pengetahuan matematika seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 yang diperoleh dari prinsip umum yang dipahami secara abstrak. Selanjutnya, empirisme. Sumber pengetahuan empirisme menekankan pengalaman indrawi sebagai dasar utama pengetahuan. Kemudian proses berpikirnya adalah pengetahuan diperoleh melalui logika induksi, yaitu menarik kesimpulan dari pengamatan hal-hal khusus atau partikular menuju kesimpulan yang universal. Kemudian, hubungan dengan akal budi adalah akal budi hanya dapat bekerja apabila didukung oleh data-data indrawi. Dan contohnya adalah pengetahuan astronomi, seperti teori heliosentris yang berkembang dari observasi terhadap benda-benda langit. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, berilah contoh-contoh ilmu-ilmu modern yang sesuai dengan gagasan empirisme tentang sumber pengetahuan. Ada beberapa contoh-contoh ilmu-ilmu modern yang sesuai dengan gagasan empirisme. Yang pertama adalah fisika. Berdasarkan eksperimen seperti hukum gravitasi dan juga teori relativitas. Kemudian yang kedua biologi, observasi kehidupan misalnya evolusi dan juga struktur DNA. Yang ketiga adalah kimia, yaitu penemuan unsur dan reaksi kimia melalui percobaan. Kemudian yang keempat ada psikologi eksperimental, yaitu studi perilaku seperti eksperimen Pavlov. Yang kelima ada astronomi, yaitu observasi benda langit seperti penemuan galaksi. Yang keenam ada kedokteran seperti uji klinis dan juga diagnosis untuk pasien. Yang ketujuh ada ekologi, misalnya studi perubahan iklim dan juga ekosistem. Dan yang ke-8 ada ilmu komputer, yaitu kayak adanya pengembangan AI melalui data empiris. Semua didasarkan pada observasi dan juga pengalaman yang nyata. Oke, yang ketiga adalah ilmu yang kalian pelajari termasuk menganut rasionalisme atau empirisme. Berilah penjelasan yang rinci untuk membuktikan kebenaran dari jawaban kalian. Ilmu yang kita pelajari lebih condong ke rasionalisme. Kenapa? Karena ilmu ini mengutamakan akal, logika untuk mencari tahu kebenaran, bukan dari pengalaman langsung atau observasi seperti ilmu-ilmu alam. Untuk bukti-buktinya, Yang pertama itu akal budi sebagai sumber pengetahuan. Rasionalisme mengutamakan nalar atau logika untuk memahami pengetahuan. Dalam dalam ini kita menganalisis ide-ide besar seperti cogito ergo sum, Descartes tanpa membutuhkan observasi langsung. Kemudian yang kedua ada logika deduksi, yaitu pengetahuan berasal dari prinsip universal menuju kesimpulan khusus. Misalnya gagasan Plato tentang keadilan yang diterapkan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada tidak bergantung pada pengalaman indrawi, memahami konsep melalui analisis dan refleksi, bukan dari pengamatan langsung. Oke, sekian hasil diskusi dari kita. Nanti kita bakal kirim jawaban tertulisnya dan juga link video untuk ini ya, guys. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman semua? aman. Oke.